Dekatnya Allah itu sehingga apa? Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan mendengarkan, aku akan memperhatikan, aku akan menjawab segala macam bentuk permohonan dari hambaku yang meminta. Idza da'ani, asalkan mau minta kita dengan adab-adabnya, dengan tata caranya, dengan keikhlasan, kesungguhan, ya, ujibu, niscaya aku akan menjawabnya. Ketika akal kita sudah tidak mampu menjawab suatu permasalahan, ketika kita merasa kekuatan kita, barang kita ini sudah tidak mampu untuk melaksanakan permasalahan itu, menyelesaikan masalah hidup itu, maka di sana itulah waktunya kita menyerah. Menyerah kepada siapa? Menyerah kepada Allah. Hadratul muhtaramin rahimakumullah. Jadi kalau masih makin niki kita coba lanjutan kajian masih itu tentang beberapa adab yang harus dimiliki oleh setiap qari dan penghafal Al-Quran, pembaca dan penghafal Al-Quran. Pada pertemuan yang lalu, beberapa di antara sifat yang harus dijauhi atau dihindari oleh setiap pembaca penghafal Al-Quran. Nah, lekram si makin niki, ya, kita akan lanjutkan dengan perkataan pengarang qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wasta'milil ma'thura min dzikrin du'a wa kadzaka tasbihun wa tahlilun jala wa yuraqibul maula bisirrin wal 'alan wa 'alal ilahi bikulli amrin awwila. Wasta'milil ma'thura min dzikrin du'a, dan pergunakanlah dalam setiap doa kita itu min dzikrin, ya, zikir-zikir al-ma'thura. Ma'thur itu artinya zikir yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang memiliki dasar baik itu dari Al-Qur'an maupun dari hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam berdoa itu gunakanlah zikir-zikir yang ma'thur, ya. Kalau ada itu buku kecil itu maksurat namanya, ya. Maksurat itu ya kumpulan doa-doa yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada zikir yang ma'thur, ada yang ghairu ma'thur tentunya, ya. Yang ma'thur itu yang datang, yang ada pada Al-Qur'an dan pada hadis. Ini zikir yang ma'thur, ya. Banyak itu. Zikir-zikir yang langsung diajarkan ada itu dasarnya dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, terkait dengan zikir ma'sur ini, hadratul muhtaramin rahimakumullah, ya. Perbedaan pendapat para ulama itu hanya terdapat ketika kita membaca zikir atau berdoa atau menggunakan wirid di dalam sholat. Ya, ini perbedaan para ulama terkait dengan bolehkah kita berdoa dengan menggunakan doa atau zikir yang tidak ma'thur, ya. Sudah paham tadi nafi'an ma'thur nggih? Ma'thur, nafi'an ma'thur? Ma'thur. Yang tadi, ma'thur itu yang ada atau yang datang dari Al-Qur'an maupun hadis. Ini zikir yang ma'sur, ya. Ada zikir yang tidak ma'sur, berarti apa zikir yang tidak ma'sur itu? Yang tidak datang dari Al-Qur'an atau yang tidak datang dari hadis. Itu dia. Misalkan Rabbana atina fid dunya hasanah, ma'sur apa tidak? Ma'sur, arah Al-Qur'an. Mana? Ya. Subhanallah, 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 ma'sur atau tidak? Ma'sur, ada datang dari hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, si datang nelekan Al-Quran ke hadis nikilah yang disebut dengan istilah zikir yang ma'thur. Deh. Nah, sini datang lekan Al-Quran ke hadis berarti dia tidak ma'thur namanya. Misalkan, ya, rangkaian atau
rangkaian kalimat-kalimat doa-doa yang diajarkan oleh atau yang dikarang oleh guru-guru kita, misalkan oleh syekh-syekh kita, tuan guru kita, ya. Nah, itu yang tidak ma'sur namanya, karena dia tidak bersandar, tidak langsung dari Al-Quran dan hadis. Nah, bagaimana hukum membaca zikir yang ma'sur? Nah, ini perbedaan pendapat ulama, itu hanya pada solat saja, ya. Kalau solat itu, maka menurut pendapat Imamuna Asy-Syafi'i, batal solat seseorang ketika dia berdoa dengan zikir yang tidak ma'sur, dengan wirid yang tidak ma'sur, atau wirid yang tidak terdapat dari Al-Quran, maka batal sholat. Misalkan pelunggu mau berdoa nih, mau berdoa ya, apa misalkan mau berdoa supaya banyak rezeki, berselombok pelunggu dah misalkan seperti itu, ya, atau di Arab-Arabkan, ya, logona dan arak kalimat ini le dalam Al-Quran, ya. Misalkan, duhai Allah, berikanlah aku kendaraan yang mewah, misalkan seperti itu, ya. Maka menurut pendapat ulama Syafi'iyah, batal salat dengan ketika orang itu berdoa dengan menggunakan wirid atau doa yang tidak ma'thur, atau yang tidak terdapat dari Al-Quran, ya. Tapi menurut pendapat ulama yang lain, ada yang bolehkan, ya. Termasuk Ibnu Taimiyah juga membolehkan berdoa dengan menggunakan doa yang tidak ma'thur, tetapi dengan catatan nafaham maknana. Mano, di akan sebisa mungkin di setiap doa ente ino terpaham maknana. Ya. Nah, ini dia. Hendaklah berdoa dengan menggunakan zikir yang ma'thur. Ya. Kalau kita banyak, misalkan yang tariqah apa misalkan, ya. Pemilik majelis-majelis zikir seperti tariqah Naqsyabandiyah atau Syaziliyah atau mungkin Nahdiyah namanya kan, kalau di Lombok di Indonesia seperti itu, ya, atau hizib. Nah, itu zikir-zikir yang ada sebagian yang ma'thur, ada sebagian yang tidak ma'thur, seperti itu. Nah, hal yang seperti itu namanya zikir, ya, wirid lah pada bahasa anta, wirid, bacaan-bacaan, ya. Maka tidak masalah, tidak perdebatan para ulama ketika itu dibaca di luar salat. Nah, akan tetapi dianjurkan lekan setiap wirid-wirid atau bacaan-bacaan doa-doa si bacaan tenika itu harus dipahami maknanya. Ngono. Jadi antara lebih mengena. Jadi asal tahu bahasa Arab doang lagu dia tahu orangnya. Ya, dia tahu kenana. Nah, seperti itu. Jadi dianjurkan untuk diketahui maknanya. Ini berdoa hadratal muhtaramin rahimakumullah. Maka hendaklah bagi seorang pembaca Al-Quran dan penghafal Al-Quran itu untuk berzikir dengan menggunakan doa-doa yang ma'thur. Ya, kenana pengarang kitab niki, ya. Wa kadzaka tasbihun wa tahlilun jala, dan begitu juga bertasbih, ya, bertahlil, itu tasbih, tahlil, subhanallah, subhanallah, itu tasbih, tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, itu banyak itu kalimat tasbih, ya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, seperti itu. Tahlil, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu contoh tahlil, ya, yang ma'sur. Wa yuraqibul maula bisirrin wal alal, dan hendaklah kita itu senantiasa merasa terawasi oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala, bisirrin wal alan, baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan ramai. Wa 'alal ilahi bi kulli amrin awwila, dan kepada Tuhanlah dan kepada Allah lah segala perkara itu disandarkan atau digantungkan. Nah, hadratul muhtaramin rahimakumullah, sekarang kita bahas satu persatu, ya. Wasta'milil ma'thura min dzikrin du'a,
hendaklah kita itu berzikir atau berdoa dengan menggunakan zikir-zikir yang ma'thur. Ya, doa pertama. Seorang muslim itu senantiasalah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lamun arak dengan dek namele berdoa, dek namele lunas, dek namele ngendang kepada sada Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu dikatakan sombong. Kenapa dikatakan sombong? Berarti merasa diri mampu. Padahal selapu macam kebutuhan kehidupan dunia ini semua difasilitasi oleh Allah. Hidup difasilitasi kita. Ongkun terberiak lekam beruturas tinduk sampai tertinduk malak. Berkeluar kita dengan nikmat, memandang kita dengan nikmat, berjalan kita dengan sehat, bergerak kita dengan kuat. Semua itu karena pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka lamun masih bergantung kepada sida Allah Subhanahu wa taala, senantiasalah untuk kita memanjatkan doa. Jadi pada tentang sehat ini nunas kepada sida Allah Subhanahu wa taala agar dijaga. Atau tetap icalin kesehatan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Suri tengendeng si Allah Subhanahu wa taala demen Allah ini cinta Allah itu ketika hambanya itu meminta kepadanya. Ya. Senang sekali Allah jika dimintain. Beda mari itu si pada manusia lamun tek ngendeng sekali ya mungkin sadena lamun tek kuat kali ngendeng aduh kadang-kadang dah malas dengan laden itu sang pengendengan rusakan ini katna dengan manusia seperti itu berkeluh kesah. Kenapa? Karena saran manusia niki suatu saat juga punya keterbatasan lekan kemampuan sehingga tidak bisa untuk tetap kita andalkan dan bau terjadi sebagai gantungan kehidupan. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang memiliki segala-galanya. Ya. Dan memintanya kita itu, ya, Allah Subhanahu wa taala senang kepada kita. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Jikalau engkau ditanya oleh hambaku tentang diriku, katakan fa inni qarib, niscaya aku itu sangatlah dekat. Ini firman Allah. Kalau ada yang nanya kepada kalian di mana Allah, di mana Tuhan kita, katakan fa inni qarib, sesungguhnya aku itu sangatlah dekat, kata Allah, ya. Dekatnya Allah itu sehingga apa? Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan mendengarkan, aku akan memperhatikan, aku akan menjawab segala macam bentuk permohonan dari hambaku yang meminta. Idza da'ani, asalkan nemele ngendeng. Asalkan mau minta kita dengan adab-adabnya, dengan tata caranya, dengan keikhlasan, kesungguhan, ya. Ujibu, niscaya aku akan menjawabnya. Lugu terkadang itu suuzon bejulu itu lepentah tiba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Buka kumaningan ya, aduh sangan dek. Nah, kata-kata sang ini suuzon itu berarti kita meragukan apa? Meragukan keagungan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam sebuah hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan, laisa syai'un akrama 'ala Allah minad du'ai. Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan doa. Jadi doa itu sangat senyenangnya si Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah malu untuk meminta. Ya. Serahkan segala macam bentuk urusan itu kepada sisi Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita tidak mampu, misalkan merasa diri kita ada sebuah masalah yang kepala kita sudah buntu rasanya di sana. Awak Tuhanena mampu menghadapi untuk menyelesaikan masalah kita itu. Maka pada waktu itu, menyerah sudah.
Ketika akal kita sudah tidak mampu menjawab suatu permasalahan, ketika kita merasa kekuatan kita, barang kita ini sudah tidak mampu untuk melaksanakan permasalahan itu, menyelesaikan masalah hidup itu, maka di sana itulah waktunya kita menyerah. Menyerah kepada siapa? Menyerah kepada Allah. Kadalah bunwa akal terbuntu, awak tidak mampu, ini sudah bukan kekuasaan kita, tetapi ranahnya Allah. Sudah ranahnya Allah itu, ya. Maka segera selesaikan dengan cara apa? Mengembalikan segala macam bentuk urusan itu kepada sida Allah Subhanahu wa taala. Misalkan orang yang teritem berdua sebuah masalah, ya Allah berat geti ini masalah ini. Seandainya bau sidik kaji ngono ini ke jalan ini berat geti dap ini. Nggih, balung tiang wah buai, awak tiah wah kurus. Tenaga wah dena arah akal ini buah jangkau ini ya Allah. Maka ketika kita merasa tidak mampu dengan segala macam bentuk permasalahan itu, nah maka yakinlah di sana itu sudah bukan ranah kita. Tapi udah aran ranah wah dena wilayah teh wah inu. Kan dia mampu ngombe-ngombe ongkun tengadok diri teh dena gan bau. Maka ketika manusia dalam posisi seperti itu, maka di sanalah kita harus menyerahkan segala macam bentuk urusan kita kepada Allah. Itu sudah menjadi ranahnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan ketika kita memiliki masalah lalu kita tidak mampu merasa diri kita dalam menyelesaikan masalah itu, lalu kita putus asa, tidak mau melibatkan Allah, kecewa Allah sama kita dengan seperti itu. Kedak Allah, ya. Itu berarti kita meragukan keagungan Allah di sana, kekuasaan Allah. Begitu dia. Nah, sehingga ketika kita merasa diri kita tidak mampu, segera serahkan semua kepada Allah, ya. Ad-du'a'u silahul mu'min, sehingga baginda Rasul mengatakan si aran doa ino senjatana dengan si beriman. Senjata itu. Coba bagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pasukan yang sedikit melawan kafir Quraisy yang banyak, tetapi bisa tertaklukkan. Karena apa? Bukan karena kekuatan strategi, bukan karena kekuatan badan, tidak, tetapi karena ada kekuatan doa di sana. Ya. Maka jangan pernah malas untuk berdoa. Dan ini dia hadratan muhtaramin rahimakumullah. Maka gunakanlah wirid-wirid, ya, doa-doa yang ma'thur. Kalau bisa, ya, gunakan doa-doa yang ma'thur. Nah, ini yang di kecil yang tiang pegang ini, ya, ini salah satu wirid si Mu'talai, ya, dan ini insyaallah ma'thur, ya. Ini banyak dari Al-Quran dan banyak juga dari hadis-hadis, ya. Ini si Mu'talai Mesir ini tuh lumayan, ya. Nah, faedah wirid itu sangat banyak sekali. Maka seorang mukmin itu harus memiliki wirid, lamun ara dengan ngerawasang itu karena wiridnya karena dena bagus, ya, minat dengan jogang dan sebagainya, dengan salah ini. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mempraktikkan itu kepada para sahabat, ya. Subhanallah, subhanallah, selesai salat kalian jangan lupa subhanallah 33 kali, itu kan wirid. Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, sempurnakan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini wirid arane ini, ya. Membaca hanya 33 kali saja, lihatkan subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar, ya, disempurnakan dengan la ilaha illallah itu. Apa sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang membaca itu selepas salatnya, maka Allah akan mengampuni dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Wah, belum udah ngitung kawak di laut, umbak. Kawak kan? Nengenut penuh kawak dosa, ya, nengenut penuh dosa si gawe temen perumpamaan kawak si arah di laut, ya, akan terampuni, akan terhapus dengan hanya sekedar menyempatkan diri, meluangkan waktu untuk membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, sempurnakan dengan la ilaha illallah yang tadi itu, ya, terhapus dosa-dosa itu,
Ini fungsi daripada wirid hadratal muhtaramin rahimakumullah. Jadi penambal lekan ibadah fardu si tugasana ita si Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan remehkan wirid itu. Maka hendaklah bagi setiap muslim itu memiliki wirid. Tetono. Lamun dia tebaung gawe ia sebilang waktu mana-mana sekali dalam sejelo. Dia tebaung gawe ia ya maka sekali dalam seminggu. Usahakan itu. Ya, lamun dengan siwah istiqamah ya, kalau tidak sempat misalkan di hari ini maka qadha dia nanti, ganti nanti dia ketika kita memiliki waktu luang. Nah, ini hadratul muhtaramin rahimakumullah. Lanjut, wa kadzaka tasbihun wa tahlilun jala. Begitu juga tasbih, tahlil ya, hendaklah kita mengamalkannya. Tasbih, tahlil itu. Wa yuraqibul maula bisirrin wal alan. Nah, angkun taswirid ya, itu hendaknya kita merasa terawasi oleh pengawasan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan ramai. Karena mohon maaf, arak sebagian model manusia ampuna pacu lamun kenca manusia penuh. Lawan pro dengan kita ya pocu nan bejaga le kana datang. Lagu lawan mesa-mesana. Jangankan wirid, jangankan i'tikaf, nang gawe kewajiban dua, misalkan jelap-jelap ongkuna. Yang penting na nyelesaian na labur kewajiban doang. Sok-sok na labur kewajiban. Arak dengan seingini modelnya. Nah, bagi orang yang ingin mendapatkan posisi kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia istiqomah dengan wiridnya itu, baik dalam keadaan zikir, baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan ramai. Hendaklah dia merasa terawasi. Menungkuna. Ya. Nah, kalau misalkan di dalam keadaan ramai doang tak terpacu, terus dia keadaan sendiri dong tak apa tercengih pun tak berkejengil itu kedak Allah Subhanahu wa taala. Sama artinya dengan kita mengkhianati Allah, mempermainkan Allah. Kita sudah diberikan nikmat banyak, ternyata nikmat itu kita gunakan untuk ngolok-ngolok Allah. Kodun tanungkulang Allah. Kodun telecehang Allah. Gadak Allah tipa itu. Jangankan Allah itu doang, misalkan itu ya. Misalkan pelunggu deh merentin sopok dengan kepeng. Ini baturku ada kepeng 1 siu. Sadene 1 siu. Maka terus 1 siu ini koduna mangan. Atau koduna beli pepe. Wah besur. Nah besurna ini koduna terus molok-molok pelunggu deh, minang-minang sidaraos. Ya, mengkhianati pelunggu deh. Bahkan santer gedak teh. Bawa punya ada yang temangan yo kudu nyumpak aku kayaknya no katen deh. Mersili apa itu? Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita saja sebagai manusia marah ketika dihianati oleh orang, apalagi Allah. Wah, ini nikmat, ternyata nikmat yang diberikan kepada kita pergunakan untuk maksiat. Kodu-kodu temul-mul Allah. Pas waktu dengan ramai jana pocu itu, pocu inobe karena kita riak. Sepi je dengan denarak dengan dia temeleng ingat Allah, gendak Allah tipe manusia sing ngono modelna. Ya. Nah, bagi orang yang ingin mendapatkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia istiqamah dengan merasa selalu terawasi dengan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alal ilahi, dan atas Allah lah ya, bikulli amrin awwila, segala macam bentuk perkara kita itu kita gantungkan. Ya, dende sekali-kali na ara makhluk si ngalahin ya Allah Subhanahu wa taala tak bergantung. Kadang-kadang ara dengan lepas nasibnya, lepas menggantungkan kehidupannya kepada manusia. Ara dan singno kona. Pokoknya lamun kuah kencede jana aman aku. Nah, ini hal yang seperti ini salah ini. Ya. Pokoknya lamun tekan cede jana wah, mantap wah dia kugan susah-susah wah misalkan seperti itu.
ya, menggantungkan kehidupan segala macam bentuk perkara kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala, hanya akan mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Lamun gedakan kasih Allah Subhanahu wa taala, susah itu hadratul muhtaramin rahimakumullah. Susah itu. Kita tidak akan menemukan keterangan dalam hidup kita. Ya, maka jangan sekali-kali pernah menggantungkan nasib kita kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu penjelasannya datang, yakni anna min jumlati syamil hamidati, sesungguhnya di antara perkara-perkara yang bagus itu, apa itu? Setelah kita azan, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Yani anna min jumlati syamil hamidati, sesungguhnya daripada akhlak-akhlak atau perangai yang indah itu, yang terpuji itu, apa itu? Isti'mal al-ma'thuri ay al-waridi 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, menggunakan wirid-wirid yang ma'thur. Tadi sudah kita jelaskan, 'anil nabi, yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, minadz-dzikri wad-du'a wat-tasbih wat-tahlil, ya. Wa muraqabatul maula subhanahu wa ta'ala fi sirri wal alaniyah, dan merasa terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan sendiri sunyi ataupun dalam keadaan ramai. Wa i'timadihi alaihi fi jami'i umurihi, dan menyandarkan segala macam bentuk urusan perkara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lianna bidzalika, karena sesungguhnya dengan itu, kullihi tanfatihu alaihi anwarul ma'arif, ya, dengan melakukan itu semua maka akan membuka pintu cahaya ma'rifat. Wa yansyarihu sadruhu, dan akan menyinari dadanya, dada orang yang senantiasa berzikir, wirid dan sebagainya itu, ya. Wa tanfajru min qalbihi yanabi'ul hikamil lataifi, dan akan memancar dari hatinya mata air hikam. Hikam itu hikmah yang lembut, ya. Wa yubarik lahu fi ilmihi wa halihi, dan akan diberkahi ilmunya dan keadaannya. Wa yuwaffaqu fi af'alihi wa aqwalihi, dan akan dituntun, ya, dituntun, dibimbing, disertai baik pada perbuatannya dan ucapannya. Nah, inilah yang akan didapatkan oleh orang-orang yang memiliki wirid ini, ya. Dia akan mengetahui, akan mendapatkan cahaya ma'rifat, dadanya akan diterangi, ya. Lalu akan memancar dalam hatinya itu mata air hikmah yang begitu lembut, dan mendapatkan keberkahan li'panau'na fi ilmihi wa halihi, dalam ilmunya dan keadaannya, ya, itu diberkahi terus. Ilmu si mu'na berkah, umbang kuna berkah ilmu ino, bau ilmu ino jaga ya. Beda marah harta, namun harta ino itu jaga ya, namun ilmu si berkah yang jaga itu. Setiap keadaannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ongko nasi berkelampan berkahinna, ongko nasi lalu meta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuwaffaqu fi af'alihi wa aqwalihi, ongko nasi berbuat dituntun oleh Allah, ya. Perkataannya akan mendapatkan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ampo lamun tabadait kencadengan si wah posisina dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sakedi ngaraosna, ya.
dan tidak ada yang keluar dari lisannya itu kecuali untaian kata-kata hikmah yang langsung mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri-ciri dengan soleh, ini ciri-ciri dengan alim. Lamun tegita muana langsung mengingatkan kita kepada Allah. Lamun tegita dengan terus ampun langsung si macam-macam le otak tu, oh berarti wah mana wah ya. Tapi kalau orang soleh itu, orang alim itu, wali itu, kalau kita pandang wajahnya selalu mengingatkan kita kepada Allah. Nah, inilah yang akan didapatkan oleh orang-orang yang memiliki amalan-amalan yang berupa wirid itu. Ya, maka hendaklah bagi kita untuk memiliki wirid dan mengamalkan dari setiap wirid-wirid yang sudah kita dapatkan. Wallahu taala a'la wa alam.